Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Silva Farm. Kami akan mencoba mereview mesin yang saya buat sendiri. Ini mesin ayakan yang semi otomatis ya, dimana mesin ini bisa digunakan untuk memudahkan cara memanen kasgot atau memisahkan magotnya dari bekas maggot. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah ukuran dari tempatnya, dudukannya seperti apa, berapa kali berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, kemudian mesinnya seperti apa, dan cara kerjanya seperti apa ya. Ini saya akan jelaskan satu per satu. Terus ikuti video ini, jangan di skip ya. Bagian yang pertama adalah ayakan itu sendiri ya. Ini saya punya dua, dimana ini terbuat dari kawat anyaman yang dibuat bingkai. Ini yang ukuran rapat sekali. Ini kalau anyaman kawatnya ini bisa dibeli di toko bangunan. Ini mungkin lebarnya sekitar 1 atau 1 sampai 3 mili. Kemudian yang kedua, ini adalah saya punya ayakan juga terbuat dari stainless steel. Ini agak lebar, sekitar 3 mili sampai 4 mili. Nah, kemudian ukuran yang saya buat itu adalah ukuran yang disesuaikan dengan mesinnya. Ini panjangnya saya buat 31 cm, sedangkan lebarnya sekitar setengah meter ya. Kemudian ini kawat ini kita jepit dengan listnya itu dengan lebar 4 sampai 5 cm. Oke, demikian juga dengan ayakan yang kedua, ini sama ya, buat listnya ini supaya menahan, dan ini dibuat agak melengkung sedikit ya, tidak kencang ya. Ini agak melengkung ini. Mesin ini sangat sederhana sekali. Cara kerjanya adalah dengan didorong oleh mesin seperti ini. Nanti cara kerjanya menggunakan mesin dinamo. Ini mesin dinamonya. Saya gunakan mesin jahit dengan ukuran 1 PK dan dihubungkan dengan power listrik ya, karena ini tenaganya adalah tenaga listrik. Kemudian kita mereview tingginya. Ini tinggi dari kerangka ini sekitar 80 cm. Jadi tidak terlalu tinggi, badan kita tidak terlalu membungkuk. Kemudian ini ukuran yang sedang dengan pinggul atau pinggang orang ya. Kemudian panjangnya itu 1,20 meter. Sedangkan lebarnya itu setengah meter atau 50 cm. Nah, bahan-bahan ini terbuat dari besi siku dengan lebar 4 cm ya, 4 cm. Kita bisa melihat rangkanya itu terdiri dari beberapa bagian. Ini adalah rangka samping, ini ada 2, satu untuk pengait mesinnya itu sendiri ya, kita gunakan dengan las. Kemudian ini kita pasang dengan baut dan skrup.
Kemudian jangan lupa ini sebagai pengaitnya supaya tidak banyak getarannya, seperti itu. Ada jadi kaki dengan kaki yang lain kita bisa siku supaya kuat ya. Kemudian bagian selanjutnya adalah ini kita namakan dengan tempat ayakan. Kalau tadi ayakannya, ini adalah tempat ayakan. Ini kita sesuaikan dengan panjang dan lebar ayakan itu sendiri, dimana kita bisa lihat ya, ini kita terbuat dari roda, ada rodanya 4. Saya buat dari laher ya. Laher ini kita bisa berputar untuk maju mundurnya ya. Ini jadi posisinya itu alat ayakan ini, tempat ayakan ini, dudukan ayakan ini di atasnya seperti ini. Nah ini jadi kalau bergerak itu seperti ini secara manual gerakannya. Nah seperti itu. Kemudian bagaimana cara merangkai ke mesinnya? Ini kita menggunakan tuas ya atau lengan-lengan. Ini hanya sekitar ukurannya tidak terlalu panjang. Ini hanya sekitar 30 ya cm. Jadi tuas ini kita menggunakan alat sederhana, kita bisa beli. Ini kita bisa, sebenarnya ini adalah pengait kawat. Ini pengait kawat ya, bisa dibeli di toko bangunan ya, ini bisa dimaju mundurkan, bisa disetel. Kemudian ini dihubungkan dengan ini saya buat sendiri dengan plat baja ya, plat baja menggunakan bahan-bahan yang ada. Kebetulan ini dari onderdilnya sepeda. Kemudian komponen mesinnya ya, komponen mesinnya kita rangkai dengan rumah biring ya. Rumah biring ini kita bisa beli di online juga banyak. Ini ada rumah biring. Kemudian kita gunakan asnya itu dengan ukuran panjang asnya ini sekitar 35 cm. Ini bisa disesuaikan dengan dudukan mesinnya mau di mana ya. Ketika mau di luar juga tidak apa-apa, ini menyesuaikan. Ini rumah biringnya seperti ini. Kemudian kita hubungkan dengan puli ini. Kemudian ada karet pengait ya, lindeng namanya. Nah ini ketika ini seperti ini. Kemudian ini adalah mesinnya. Mesin itu kita bisa menggunakan mesin yang disesuaikan. Ini kebetulan saya menggunakan mesin dinamo, yaitu mesin jahit dengan kekuatan 1 PK ya. Ini sudah, kalau beli di pasaran ini banyak di toko-toko jahit yang sudah ada on off nya. Ini on off nya ya, ada on off nya. Jadi ketika di on, nanti suaranya itu, kipasnya itu akan jalan terus mendinginkan mesin ya. Ini oke. Yang terakhir adalah bagian penampungnya. Ini kita buat cara sederhana sekali. Kita buat rangkaian dengan siku segitiga ya. Teman-teman juga bisa menggunakan kawat, dan ini saya gunakan dengan plastik fiber ya. Kita buat agak corong ke bawah supaya nanti kasgot yang jatuh di sini ini bisa langsung turun di tempat yang kita sediakan. Ini kita bisa modifikasi sendiri ya. Jadi ini tempat dudukannya itu nyangkut di kerangkanya. Nah ini adalah cara kerjanya seperti ini teman-teman. Nah ketika ini digoyangkan, dia tempat ininya akan bermaju mundur ya. Ini saringnya, pengayaknya kita masukkan ke sini
ya. Ini dengan ukuran yang pas sekali. Ketika kita mesinnya dijalankan, fungsi kerjanya akan gini, maju mundur. Nah, semakin cepat ya, semakin cepat itu goyangannya akan semakin cepat, dan nanti kasgot yang sudah lembut ini akan turun ke bawah. Yang tersisa adalah maggot yang di atasnya. Pada awal budidaya saya menggunakan ayakan manual ini terbuat dari bambu dengan lubang sekitar 4 cm ya, 4 mili, tetapi saya gunakan dengan tenaga manual. Ini akan membutuhkan waktu yang sangat banyak sekali ya. Dulu saya satu biopon bisa sampai berjam-jam. Sekarang dengan adanya alat ini, memanen 8 biopon itu hanya membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 jam saja ya. Dulu saya menggunakan ini satu biopon itu bisa sampai 2 jam, tapi dengan menggunakan alat semi otomatis ini bisa menghemat waktu seperti itu, dan hasilnya sangat memuaskan. Oke, nanti cara kerja, cara memanen dan mengolahnya saksikan pada video berikutnya. Oke, demikian tadi review dari alat atau mesin yang kami gunakan dalam memanen maggot atau memisahkan maggot dengan bekas maggotnya. Kemudian bekas maggotnya juga bisa digunakan untuk pupuk organik ya, karena ini bentuknya sudah sangat halus sekali. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi para pembudidaya maggot di seluruh tanah air ya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih dari kami Sirpa Farm. Salam uget-uget, salam sampah gawe bunga, sampah jadi berkah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.